Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Widiawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika, asal perguruan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana, Solo Tigo. Saya dari SMK Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan mempraktekkan video pelaksanaan pembelajaran untuk uji kinerja PPG tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo Mas Indra. Iya, Bu. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Indra. Oke, untuk untuk absensi sudah Ibu share di grup kalian ya melalui Google Form, nanti diisi, tapi Ibu mau minta tolong ya open cam dulu, kita akan bukti presensinya. Yuk. Yuk. Dibuka dulu sebentar. Materi sudah Ibu share di Google Classroom ya. Ada YouTube juga. Kalian sudah pelajari. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang belum paham, silakan ditanyakan. Apa contoh dari jenis peta minda bubble map di kehidupan nyata di sekitar kalian? Yang kalian tahu, silakan. Siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan Mas Indra. Iya, Bu. Untuk peta minda bubble map adalah salah satu peta minda yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran setiap konsep. Contohnya seperti komputer. Ide atau topiknya yaitu komputer, subide atau topiknya seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, dan printer. Oke, Ibu jelasin sedikit, izin share screen ya. Sudah terlihatkah materinya? Di layar sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, sudah terlihat. Oke. Materi tentang peta minda ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang peta minda. Nah, ini kita akan mempelajari peta minda dengan layar-layarnya ya. Ada tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran di pertemuan 2 ini. Oke, ada tujuan yang pertama adalah melalui video peserta didik dapat membuat layar peta minda dengan benar. Jadi diharapkan kalian itu setelah melihat video pembelajaran yang Ibu share di Google Classroom, kalian bisa membuat peta minda layarnya dengan benar.
Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menentukan layak dari jenis peta minda cara benar. Maksudnya nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kemudian dengan diskusi kalian akan bisa mampu menentukan layaknya dari jenis-jenis peta minda sesuai dengan masalah yang ada. Itu adalah kedua tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan ya. Oke. Oke. Untuk materinya, jadi di pertemuan 2 ini adalah jenis-jenis peta minda. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengertiannya. Kemudian hari ini kita akan belajar layat-layatnya. Seperti apa sih tampilannya? Seperti itu ya. Ini ada 8 dari jenis-jenis peta minda. Kita lihat yang pertama adalah circle map atau peta lingkaran. Nah, circle map atau peta lingkaran, dan juga kadang ada yang bilang peta bulatan ya, peta pikiran yang umumnya menggunakan skema menyeluruh yang berisi konteks pengetahuan yang berbeda. Nah, layaknya atau tampilannya dari circle map adalah seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian idenya itu berada di tengah, di situ ide atau topik. Nah, berikutnya itu adalah ide yang berkaitan. Nah, berikutnya adalah sumbernya. Oke, kita lihat contoh saja. Dilihat di situ. Contoh kasus circle map-nya. Nah, kita bicara tentang tata surya. Kita lihat tata surya, idenya atau topiknya, kemudian ada subidenya atau subtopiknya. Di situ adalah Bumi, Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Itu adalah nama-nama planet. Kemudian kok kamu tahu? Ternyata ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari buku, dari televisi, dari internet, dari surat kabar ya. Jadi circle map itu adalah sumbernya itu berbeda, tetapi topiknya sama. Jadi intinya ngomongin satu topik tetapi dari sumber yang berbeda. Itu menggunakan circle map. Itu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah bubble map. Ya, kita lihat bubble map adalah salah satu peta minda yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran setiap konsep. Lihat, ini adalah tampilan dari bubble map. Kita lihat contohnya. Contoh kasus bubble map. Idenya, topik komputernya adalah di sini topiknya adalah komputer ya. Kita bicara komputer, dilihat di situ ada sub idenya, ada subtopiknya, ada CPU, ada monitor, dan sebagainya itu ya. Itu adalah bubble map. Kemudian ada double bubble map. Oke, kita lihat. Peta pikiran yang umumnya membandingkan berbagai konsep secara bersamaan. Oke, kita lihat. Tampilannya seperti ini bentuknya. Jadi ada dua ide ya, idenya yang pertama, kemudian ide yang kedua. Membandingkan berarti ada perbedaan, ada persamaannya. Oke. Ini ada perbedaan, difference ya, perbedaannya yang keluar, kemudian di dalam itu adalah persamaan dari dua ide itu, dua topik. Kita lihat contohnya saja. Contoh dari kasus double bubble map. Nah, di sini ide atau topiknya adalah personal komputer atau PC dan laptop. Jadi, ini di sini berbicara tentang persamaan dan perbedaan dari komputer dan laptop ya. Jadi ada persamaannya laptop dengan komputer itu dan juga ada perbedaannya. Nah, itu ya gambarnya seperti itu. Oke. Nah, kalau lihat seperti itu ya, ada dua ide. Idenya di situ, idenya di satu komputer, ide dua adalah laptop. Dan ada persamaannya yang di tengah, kemudian perbedaannya. Oke, kita lihat berikutnya. Ada tree map, peta pikiran yang mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan kategori tertentu. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat langsung dari contohnya saja. Ya, dilihat. Di sini kita bicara tentang transportasi. Ya, subidenya itu adalah darat, laut, udara. Nah, di situ. Kemudian ada lagi dari mobil itu disebutkan lagi ada sedan, ada
jeep, ada pick up, dan ada dari sepeda motor juga. Kenapa dibilang tree atau pohon? Karena dia mengakar gitu ya, seperti akar ke bawah, ke bawah seperti itu. Ya, itu yang dibilang kenapa dibilang dibilang apa namanya tadi pohon ya. Tree map, makanya dibilang tree map. Jadi itu ke bawah. Itu kalau yang kasus dari tree map, bentuknya seperti pohon. Nah, ke bawah ada akarnya begitu. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah breast map. Kita lihat dari breast map, meta yang secara fisik memeriksa objek dalam bentuk nama atau deskripsi objek. Nah, kita lihat saja langsung dari contoh dari breast map. Kita lihat. Nah, di sini contoh kasus breast map adalah idenya, topiknya adalah smartphone. Ya, smartphone itu di sini ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan iPhone. Ya, kita lihat di sini hanya membicarakan tentang perbedaan, tidak ada persamaan. Ya, tadi kalau kita lihat di double bubble map itu ada persamaannya. Oke, kita lihat sekarang adalah flow map. Nah, flow map ini seperti kemarin kalian belajar tentang flowchart ya, jadi alir, urutan, proses. Kita lihat contohnya. Sini contohnya udah berangkat sekolah, kemarin sudah dibuat ya, yang itu flowchartnya sama di proses. Oke, berikutnya multi flow map. Peta pikiran yang menunjukkan dan mempelajari sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Di sini ada karena apa, kemudian efeknya bagaimana gitu ya. Itu kalau multi flow map. Kita lihat ininya ya, contohnya. Contoh kasus multi flow map, kita lihat bicara tentang pencemaran udara ya. Kemudian sebabnya itu ada asap kendaraan, asap pabrik, ada pembakaran hutan. Dan akibatnya bagaimana? Udaranya kotor, pernapasan terganggu serta batuk. Itu kalau di kasus multi flow map. Sekarang berikutnya yang terakhir adalah breed map. Peta pikiran yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor koneksi antara satu konsep dan lainnya. Kita lihat di situ ada hardware. Hardware monitor, fungsinya apa? Hardware mouse, fungsinya apa? Seperti itu. Ya, ada keyboard, ada printer. Itu yang di bawahnya adalah fungsinya. Oke. Jadi, di sini idenya apa sebenarnya? Idenya adalah fungsi dari hardware, ya. Itu adalah tadi tentang peta minda. Materi sudah Ibu share. Yang mau ditanyakan silakan Mas, Mbak. Kalau enggak ada, nanti kalian kembali ke kelompoknya. Nanti silakan kalian didiskusikan ya, mencari tadi biar lebih jelasnya nanti kalian mencari informasi-informasi tentang jenis-jenis peta minda, kemudian bersama contoh-contohnya seperti apa. Nanti dilihat bisa mencari di internet atau di buku-buku yang ada di perpustakaan mungkin silakan ya. Jadi biar lebih jelas seperti apa sih sebenarnya itu peta minda seperti itu. Oh jenis ini lebih bagusnya pakai apa? Oh masalah ini bagusnya pakai jenis peta minda apa gitu. Gitu ya Mas, Mbak. Oke?
nih. Ini ya, metodenya ya, materinya ya, oke, ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti pada saat menggunakan aplikasi harus bisa menggambarkan juga, ya. Oke, ya sudah betul. Kemudian selanjutnya nomor berikutnya, ini yang peta miring-miringin Pak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak paham apa. Punya jadinya kelihatan miring-miring sama Mas. Oke, sistem komputer ya. Oke, bagus ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa nanti kesimpulannya ya Pak ya. Kita ada sudah menyimpulkan ya. Nanti kesimpulannya silakan nanti ditulis di Google Classroom di sini ya. Di form di berandanya di formnya. Ini ya. Ini menggunakan apa ini? Aku mempunyai sepeda. Ini menggunakan apa Mbak? Yang nomor 5. Ini gambar segambar. Ya masih belum oke ya. Nah, ini gambarnya sudah oke ya kan, tadi piring-piring sudah oke. Nah, tapi ini yang belum. Oke, nanti diperbaiki lagi Pak ya. Jadi ini menggunakannya ada segambar betul ya. Jadi pakai peta bulatan. Kalau kayak gini nih berarti dia sedang membicarakan ini juga ada sumbernya ya kan. Kalau yang segambar itu kan ada sumbernya. Ya. Tapi tidak ada. Padahal di sini sudah disebutkan dari cerita, dari internet, dari tetangganya, dari televisi, dan ya, itu ada radio dan sebagainya. Itu berarti disebutnya. Nah, gitu ya. Oke, bagus sekali Pak. Nggak apa-apa. Kan kalau kayak gini jadi nggak salah gimana. Ya. Oke, terima kasih Mbak Gentari. Terima kasih ya. Oke, ya. Jangan lupa nanti kesimpulannya ada masih kelompok yang mau mempresentasikan. Tadi sudah didiskusikan, sudah ada beberapa teman kalian sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang terakhir, Ibu pengen dengar kesimpulan dari pelajaran yang kalian dapat hari ini itu apa? Tentang jenis-jenis vitamin D itu apa? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ngasih kesimpulan? Ibu, Siapa? saya dari Ya. monitor. Ya, silakan. Mas Indra, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindra Kusuma, perwakilan dari kelompok monitor. Untuk kesimpulan dari kelompok monitor tentang jenis-jenis vitamin D yaitu dapat disimpulkan sebagai teknik untuk memudahkan kita mengingat dengan mudah dengan bantuan grafik atau diagram. Maksud dari grafik itu sendiri yaitu gambaran mengenai proses naik turunnya suatu objek yang diperlihatkan melalui garis. Untuk naiknya atau garis atas itu digunakan untuk memperlihatkan nama benda, sedangkan turunnya garis bawah itu digunakan untuk memperlihatkan fungsi benda tersebut. Contohnya seperti vitamin D jenis Brimat. Kayak gitu, Bu. Oke, sip, betul sekali ya. Nah, itu hanya pendapat dari kesimpulan tadi dari kelompok apa Mas Indra tadi? Monitor. Monitor. Yuk, kelompok yang lain dari kelompok keyboard atau dari kelompok USB silakan.
dibuat mungkin. Sihab Saya, dari Bu. kelompok mana Sihab? Dari kelompok USB. USB, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihabuddin, perwakilan dari kelompok USB, akan mempresentasikan kesimpulan jenis-jenis dari jenis-jenis petaminda. Kesimpulan dari jenis-jenis petaminda yaitu untuk menggali ide-ide mengenai suatu konsep permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya menggunakan, kesimpulannya yaitu untuk menggali ide-ide mengenai suatu permasalahan berdasarkan fungsi dari berbagai macam jenis-jenis map tertentu. Ibu. Oke, sip. Itu tadi dari kelompok USB ya. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi atau dua lagi, siapa itu petaminda dan tadi jenis petaminda. Jadi untuk kesimpulan hari ini, jadi setiap jenis petaminda itu mempunyai ciri khas sendiri untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Jadi misalnya A, jenis peta yang digunakan adalah jenis petaminda A, seperti itu. Jadi kapan kita tahu menggunakan jenis petaminda bubble map? Oh, ternyata pada saat kita menjelaskan seperti ini. Kapan kita menggunakan double bubble map? Oh, saat kita menjelaskan seperti ini. Pertanyaannya kita bisa menceritakan tentang bagaimana itu sampai ada satu bulan gambar, itu juga bisa menggunakan petaminda ya. Contohnya kita bisa menggunakan petaminda dari bubble map. Jadi ada jurusannya itu, atau juga pakai tadi yang dibilang Mas Sihat, pakai grass map itu juga bisa. Jadi SMK Negeri 1 Bulakamba jurusan. Nah, kemudian keluar lagi apa jurusannya apa aja. Gitu. Kemudian di situ ada ekstranya. Nah, ekstranya apa saja seperti itu. Itu juga bisa. Jadi petaminda itu intinya adalah pola pikir ya, peta pikiran. Segala sesuatu harus direncanakan dulu. Gitu. Nggak bisa, contoh aja, kamu itu mau pergi ke jalan-jalan di Karang Taruna, contohnya kan, atau di Pemuda Desa mau jalan-jalan, mau pergi, mau outbound. Nah, kira-kira siapa aja sih yang mau diajak? Sebelum kamu berangkat, otomatis kalian itu akan mendiskusikan. Nggak mungkin tidak ditulis, nah, pasti ditulis. Karena nanti siapa aja yang kira-kira ikut? Apa ya acaranya di sana? Seperti itu. Jadi tidak akan kamu langsung diam pergi ke sana, kemudian di sana mau apa gitu, nggak mungkin. Pasti harus dipertimbangkan dulu, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Itulah fungsinya dari petaminda, peta pikiran. Ya. Jadi biar tidak ada yang tertinggal. Gitu. Direncana, di planning sebaik mungkin. Contoh saja kamu mau berangkat sekolah. Ah, besok saya berangkat sekolah. Nah, kemudian kira-kira perlu apa aja yang perlu dibawa itu pada saat masuk sekolah? Oh, besok pelajarannya ada matematika. Nggak mungkin ada pelajaran matematika. Kamu bawanya pelajarannya kimia. Nah, kan pasti harus ditata dulu gitu. Harus dikonsep dulu seperti itu. Itulah fungsinya dari petaminda. Dan untuk jenis-jenisnya bagaimana Bu? Kita tahu dulu jenis petaminda itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, kemudian bentuknya itu seperti apa. Oh, petaminda dari bubble map untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gitu ya. Oke. Hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Tanyakan lagi, kalau tidak ada cukup sekian. Mas Indra, silakan ditutup dulu, kita berdoa dulu. Silakan Mas Indra. Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.